Kemudian kalau kita menghukumi realita dari tari tersebut, maka kalau melihat faktor arid menurut pandangan saya, maka itu lebih tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam video tersebut kita saksikan ada sebagian remaja perempuan yang menari ketika mendengarkan sholawat sambil duduk kemudian dia menari. Apakah hal gerakan atau menari semacam itu diperbolehkan oleh ulama? Untuk bisa menghukumi tersebut, kita melihat kepada pendapatnya ulama. Kita tidak bisa dengan ego kita atau dengan nafsu kita atau keterbatasan ilmu kita menghukumi itu boleh atau menghukumi itu haram. Itu tidak diperbolehkan. Harus menyandarkan pendapat kita pada ulama. Karena ulama ini yang mengkaji nanti nas secara langsung, baik Al-Quran ataupun hadis. Kemudian bagaimana pandangan ulama tentang hal itu untuk bisa menghukumi video tersebut atau tarian dari sebagian perempuan tersebut ketika mendengarkan sholawat, maka bagaimana kita harus melihat kepada referensi ulama. Pertama kita lihat di dalam kitab Musnad Ahmad. Di sini ada hadis yang dikutip dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Qala kanatil habasyatu yazfinuna baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarqusuna wa yaquluna Muhammad abdun salih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaquluna qalu yaquluna Muhammad abdun salih. Yang artinya simpelnya begini, ketika ada di zamannya Nabi itu ada sebagian orang-orang Habasyah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka itu menari di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata Muhammad abdun saleh. Ketika mengatakan seperti itu, bertanya Nabi itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu? Kemudian ada seorang yang menjawab, mereka mengatakan Muhammad abdun saleh. Dari hadis ini sudah ada gambaran bagi kita bahwasanya ada contoh atau ikrar dari Nabi tari yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada gambaran. Jadi kita bagaimana menghukumi? Nanti melihat pada bagaimana ulama mengomentari hadis ini. Dan sanadnya hadis ini adalah sanadnya sahih ala syarati Muslim. Kemudian kalau kita lihat hadis ini di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, dikatakan oleh Imam Nawawi, qauluha jaa habasyun yazfinuna fi yaumi aidin fil masjidi huwa bi fathil ya'i wa iskaniz zaih wa kasilil fa'ih wa ma'nahu yarqusuna. Jadi makna yazfinuna itu adalah makna menari. Kemudian oleh beliau mengutip pendapatnya ulama, wa hamalahul ulama'u ala tasawubi bisilahihim wa la'bihim bihirabihim ala qaribin min hayatir raqisi. Diarahkan oleh ulama bahwasanya yang dimaksud hadis tersebut adalah orang-orang Habasyah itu sambil membawa pedangnya, kemudian mereka memain-mainkannya hingga ini mendekati pada seperti dia menari. Jadi gak menari intinya begitu, cuman menggerak-gerakkan seperti halnya ini menari begitu. Menurut sebagian ulama yang dikutip oleh Imam Nawawi ini. Kemudian kenapa kok diarahkan seperti itu oleh ulama? Karena alasannya li'anna mu'adhamar riwayati innama fiha la'buhum bihi rabbihim. Fayuta'awwalu hadhil lafdhatu ala muwafaqati sa'iri riwayati. Karena dikatakan bahwasanya riwayat-riwayat yang ada itu adalah memain-mainkan pedang atau alat perangnya. Dan ini digabungkan dengan beberapa riwayat-riwayat sehingga muncullah bahwasanya yang menjadi kesimpulannya adalah memain-mainkan alat perangnya mereka. Jadi yang intinya bukan menari begitu di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini di dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Muslim. Jadi kalau melihat riwayat ini oleh ulama itu diarahkan tidak kepada menari tapi hampir mendekati menari hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun yazfinuna itu bermakna menari. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, di sini dikatakan hukum menari itu sama juga hadisnya yang dikutip dari sahabat Anas tadi, cuman ada tambahnya begini,
ketika Nabi itu melihat Habasyah menari, maka Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah ta'ali fanduri," mengatakan begitu. "Ya Aisyah, datanglah ke sini. Tengoklah atau menyaksikanlah dengan saya." Kalau bahasa kita, ini Habasyah ada yang menari-nari di depan kita. Ayo kita tonton, begitu kalau bahasa kita. Kemudian bagaimana pendapat ulama 4 mazhab tentang masalah hukum menari ini? Dikatakan di sini di dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah ini, fadhahaba al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wal Hanabilatu wal Qaffalu minasy-Syafi'iyyati ila karahati raqsih mu'allilina dzalika bi anna fi'lahu dana'atun wa safahun wa annahu min musqitatil muru'ati wa annahu minal lahwi. Jadi menurut dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian dari madhab Syafi'i yaitu Imam Qaffal mengatakan bahwasanya itu dimakruhkan. Jadi menari itu dimakruhkan, tidak sampai pada taraf diharamkan. Jadi kalau mengikuti pendapat ini, maka berbeda dengan pendapat yang di atas tadi yang mengatakan itu sebenarnya hadis ini bukan menari, akan tetapi hanya mendekati pada menari saja, tidak sampai menari. Tapi pendapat ini berbeda. Ini menari dan hukumnya menari itu dimakruhkan. Ini pendapat dari 3 mazhab, yaitu kalau Syafi'i hanya sebagian saja. Kenapa kok dikatakan ini makruh? Karena dikatakan bahwasanya perbuatannya tadi dapat tidak layak, bahasanya kita seperti itu dilakukan. Kalau di sini disebutkan sebagai pekerjaan yang hina ya. Pekerjaan yang hina kalau di sini bahasanya seperti itu. Dan dikatakan juga itu sebagian dari hal-hal yang sia-sia. Kemudian kalau kita lihat di dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan di sini, kalau pendapat Ibnu Taimiyah tentang masalah menari di sini, Ibnu Taimiyah mengatakan wa dhahaba Ibnu Taimiyah ila anna tikhadar raqsih dzikron aw ibadatan bid'atun wa ma'siyatun. Jadi menurut Ibnu Taimiyah itu menari ini baik dilakukan untuk ibadah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dikatakan suatu pekerjaan yang bid'ah, yang maksiat pula. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, kalau melakukan tari seperti tari sufi itu dikatakan sebagai perbuatan bid'ah dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu versi dari Ibnu Taimiyah. Kemudian dari madhab Syafi'iyah bagaimana? Di sini dikatakan wa dhahaba Syafi'iyyatu ila anna raqsah la yahrumu wa la yukrahu bal yubahu. Jadi menurut madhab Syafi'i secara kalangan besar, tadi Imam Qaffal itu sebagian saja. Imam Qaffal kan memakruhkan. Di sini sebagian besar Syafi'iyah mengatakan hukum menari itu ya tidak diharamkan, ya tidak dimakruhkan, akan tetapi diperbolehkan. Jadi ibahah. Jadi kalau kita melihat hukum tari di video tersebut bagaimana? Ibahah. Ini sementara dulu. Kemudian apa dasarnya? Ada 2 dasarnya madhab Syafi'i ini. Pertama, ikrarnya atau takrirnya Nabi, kemudian kedua dengan dalil akal. Yang dalil ikrarnya Nabi adalah yang hadis tadi yang disebutkan dari sahabat Anas tadi, yang masalah Habasyah masuk atau menari di depannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil akalnya madhab Syafi'i itu adalah wa daliluhu minal ma'quli anna raqsah mujarradu harakatin aw istiqamatin wa wijajin. Jadi menurut madhab Syafi'i itu menari itu kan cuman bergerak-gerak saja dengan teratur begitu. Itu kan tidak istilahnya itu bukan maksiat hal semacam itu. Cuma bergerak secara teratur ya bukan maksiat. Itu menurut madhab Syafi'i secara dalil akalnya memperbolehkan menari itu. Ini dengan tanpa ada hukum arid nanti ya. Jadi teman-teman jangan kalau begini-begini jangan. Ini hukum dari hukum asal menari dulu. Akan tetapi di dalam madhab Syafi'i ini dikoyiti. Koyitinya begini di dalam madhab Syafi'i ini. Wa qayyada Syafi'iyyatu al-ibahta bima idza lam yakun fi takathurun ka fi'lil mukhannisina wa illa haruma 'ala rijali wan nisa'i. Jadi koyitnya diperbolehkan tari tadi apabila tidak berlebih-lebihan. Takatsur itu kalau bahasa kita berlebih-lebihan kemudian sehingga mendekati kepada atau gerak-geriknya orang-orang yang mukhannis. Kalau bahasa kita bencong mungkin bahasa seperti itu. Kalau yang ada seperti itu maka bagaimana? Bukan diperbolehkan lagi, akan tapi itu diharamkan. Baik bagi laki-laki atau perempuan. Jadi kalau video tadi misalnya itu lebih mendekati kepada yang disebut dengan takastur, maka seharusnya
perbuatan atau di dalam video tersebut yang menari-nari sebagian perempuan tadi itu diharamkan. Kalau melihat ibarat ini misalnya masuk itu ini takastur begitu, sehingga masuk perbuatannya seperti kafi'ilin mukhannis. Kemudian amman yaf'aluhu khilqatan min ghairi takallufin fala ya'thamu bihi. Kalau misalnya itu hanya ya gerakan yang memang seperti itu khilqahnya, dengan tanpa dibuat-buat, maka tidak berdosa. Jadi ada memang sebagian orang itu yang memang badannya lemes, ketika dia menari maka bergerak seperti itu, seperti halnya menari, maka itu tidak diharamkan karena disebut dengan asrul hirqah yang fala ya'tham bihi, maka itu tidak dikatakan berdosa. Kemudian kalau menurut Imam Nawawi di dalam kitab Firraudih, wabit takatsuri haramun walau minan nisa'i. Jadi kalau menurut Imam Nawawi sama seperti tadi itu koinnya, kalau takasur ya nanti diharamkan begitu. Jadi kalau bahasa kita itu kita artikan ya kalau kayak gitu sampai berlebih-lebihan maka itu diharamkan. Kemudian kalau kita menyimpulkan semua pendapat ini, maka tergantung kita menyikapi di dalam video tersebut. Ini menghukumi aslul tarinya ya. Kalau tarinya itu tidak mendekati kepada takasur, maka ini diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Atau misalnya ngikuti pendapat dari 3 mazhab tadi, itu dimakruhkan. Kemudian kalau kita menghukumi realita dari tari tersebut, maka kalau melihat faktor arid menurut pandangan saya, maka itu lebih tidak diperbolehkan. Kenapa kok begitu? Tidak diperbolehkan itu mendekati kepada diharamkan. Kenapa kok seperti itu? Karena yang ada di tempat itu bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga ada kumpul di sana. Ketika dia melenggak-lenggok perempuan itu, meskipun hanya sebagian badannya saja, kemudian dilihat oleh ajnabi atau selain perempuan atau oleh laki-laki, maka syahwat dari laki-laki itu secara otomatis akan bangkit, sehingga hal ini yang diharamkan. Atau pakai bahasa ini menimbulkan fitnah atau madinatun fitnah, sehingga ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau pandangan saya berdasarkan penggabungan daripada arid yang ada di lapangan atau realita, hal seperti di dalam video tersebut sebaiknya tidak dilakukan, karena kalau dilakukan mendekati kepada keharaman. Dan ini memang sebenarnya sudah dikatakan oleh para habaib, para ulama kita, para kiai kita, cuman suara ini tidak diangkat oleh teman-teman atau kurang di-share bahasanya seperti itu. Dan oleh orang-orang Wahabi biasanya dianggap kita ini setuju dengan pekerjaan seperti itu, setuju dengan orang-orang yang menari kemudian dia dengan perempuan atau yang nyawir atau yang lainnya. Padahal secara garis besar di azwajah itu sangat tidak diperbolehkan hal seperti itu. Tapi tidak bisa kita langsung misalnya dengan mengatakan ini begini tidak bisa. Kita cukup berfatwa saja ini tidak diperbolehkan dengan bahasa yang sesantun mungkin agar orang itu tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan yang berupa teguran. Jadi itu kesimpulan dari penjelasan kita atau pembahasan kita pada hari ini. Dari saya kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.